Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah baik semuanya ya. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin teman-temannya dalam pembacaan doa pada pagi hari ini. Sebelumnya, Ibu mau cek kehadirannya dulu ya. Azra Fauzia, hadir. Dian Dinia, hadir. Febriskia Sabrina, hadir. Muhammad Gio Al-Fatir, hadir. Reni Anissa, hadir. Wiwi Fitria, sakit. Oke, baiklah. Untuk kehadirannya pada pagi hari ini, ada temannya yang sakit ya? Ya. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin sedikit mengulas kembali pembelajaran kita pada minggu lalu. Ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu? Ya, Azra? Wah, benar ya, tentang ketenagakerjaan. Dan adakah yang masih ingat tentang apa saja konsep-konsep dasar dari ketenagakerjaan? Ya, kepada Gio, persilakan. Wah, benar sekali ya apa yang sudah Gio jelaskan kepada kita barusan. Nah, Ibu mau mengingatkan kembali bahwasanya konsep-konsep dalam ketenagakerjaan itu ada tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, yang sudah bekerja atau aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Dan ada juga namanya angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, yang sudah bekerja, yang belum bekerja, atau yang mau mencari kerja. Benar sekali. Dan ada juga namanya kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah ketersediaan lapangan pekerjaan untuk angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Ya, betul. Alhamdulillah ya, anandanya semua masih mengingat materi kita pada minggu lalu. Hapus dulu untuk kita semuanya. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi serta usaha-usaha untuk mengatasi permasalahan ekonomi tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar secara berkelompok, yaitu dengan berdiskusi kelompok, sebagaimana Ibu telah membagi kelompoknya pada minggu kemarin. Nah, untuk pelaksanaan diskusinya, Ibu akan memberikan penilaian terhadap kelompok berdasarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dari setiap kelompok. Namun, secara individu, Ibu juga akan melakukan penilaian tersendiri. Untuk pembagian kelompoknya, semuanya sudah tahu kan siapa saja teman-teman satu kelompoknya? Ya, karena sudah tahu, silahkan duduk berkelompok dan membuat lingkaran berdasarkan dengan teman-teman kelompoknya. Diusahakan untuk rapi dan tidak ribut ya. Untuk pertemuan diskusi kita pada pagi hari ini, sebelumnya Ananda harus menonton dulu video YouTube yang akan Ibu tampilkan. Nanti Ibu akan berikan pertanyaan yang harus Ananda jawab. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia saat ini semakin kompleks sebab angka pengangguran di Indonesia tinggi, sedangkan di sisi lain tingkat daya saing atau produktivitas masih rendah. Menurut Wapres, permasalahan ketenagakerjaan diperparah dengan pandemi COVID-19. Selain itu, persoalan ketenagakerjaan disebabkan oleh ketidaksiapan sumber daya manusia Indonesia untuk beradaptasi terhadap perubahan dan disrupsi teknologi. Oleh sebab itu, pemerintah telah menetapkan pembangunan SDM sebagai program prioritas nasional karena kualitas SDM menjadi kunci memenangkan persaingan global.
Tantangan menjadi semakin berat dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital yang semakin cepat dan mendisrupsi beragam sektor kehidupan, termasuk industri dan ketenagakerjaan. Oleh karenanya, afirmasi kebijakan pemerintah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam memitigasi beragam persoalan ketenagakerjaan tersebut agar tenaga kerja nasional dapat tetap eksis. Setelah melihat video yang telah Ibu tayangkan, apa yang Ananda lihat dari video tersebut? Ya, Dini? Nah, benar sekali, yaitu dalam video tersebut menjelaskan bahwasanya permasalahan yang ada di Indonesia salah satunya adalah masalah ketenagakerjaan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Nah, apa saja yang melatar belakangi terjadinya permasalahan ketenagakerjaan tersebut? Ya, Febriskia? Wah, benar sekali ya yang disampaikan oleh Febriskia, bahwasanya yang melatar belakangi terjadinya permasalahan ketenagakerjaan ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Karena pada saat COVID, masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya sehingga menghalang dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Kemudian ada juga hal yang melatar belakangi permasalahan ini juga disebabkan oleh ketidaksiapan sumber daya manusia Indonesia untuk beradaptasi terhadap perubahan dan distribusi teknologi. Benar sekali. Nah, Ibu mau tanya lagi nih, bagaimana peran pemerintah untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan tersebut? Ya, Reni? Wah, benar sekali ya yang disampaikan oleh Reni, bahwasanya pemerintah membantu pembangunan sumber daya manusia sebagai program prioritas karena kualitas sumber daya manusia merupakan kunci untuk memenangkan persaingan global. Ya, bagus sekali ya jawaban dari Ananda semuanya. Ibu sangat mengapresiasi sekali karena Ananda semuanya aktif dalam pembelajaran kita kali ini. Ibu akan memberikan tambahan poin kepada Ananda yang sudah menjawab pertanyaan Ibu tadi. Untuk itu, mari kita berikan applause dulu untuk diri kita semuanya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan proyek berkelompok. Dan ini Ibu telah menyediakan lembar kerja diskusinya. Kepada setiap kelompok disilahkan untuk membuat poster yang berkaitan dengan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Silahkan buat posternya di dalam lembar kerja yang telah Ibu berikan kepada kelompok. Untuk pembuatan proyek ini, Ibu kasih waktu selama 40 menit ya. Silahkan kerjakan secara berkelompok, sebagaimana harus memperhatikan kesesuaian tema, kreativitas, dan keindahan Yananda. Dan silahkan kerjakan secara teliti, tepat, dan rapi. Semuanya harus saling bekerja sama, karena kalau ada temannya yang tidak bekerja, nanti saya akan gagalkan dalam proyek berkelompok ini. Ya, silahkan kerjakan dengan baik ya. Karena waktu pengerjaannya sudah berjalan selama 20 menit, Ibu mau cek dan pantau sudah sampai mana kesiapan Ananda dalam menyelesaikan proyek berkelompok yang telah Ibu berikan. Silahkan
lanjutkan untuk waktu yang tersisa ya. Baiklah, karena waktunya sudah habis, maka kita cukupkan untuk melanjutkan pembuatan posternya. Karena selanjutnya kita akan melakukan presentasi kelompok, yang mana kelompok akan mempresentasikan hasil poster yang dibuat oleh kelompoknya. Untuk penampilan pertama, kita persilahkan kepada kelompok 1 untuk terlebih dahulu mempresentasikan hasil kelompok terkait dengan poster permasalahan ketenagakerjaan Indonesia. Dan untuk kelompok yang lain dipersilahkan untuk memperhatikan dan mengamati dengan baik apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menampilkan presentasi kelompoknya. Kita beri applause dulu. Silahkan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan dan masukan kepada kelompok 1 terkait dengan poster yang telah ditampilkan oleh kelompok penyaji. Untuk penampilan selanjutnya, dipersilahkan kepada kelompok berikutnya untuk menampilkan hasil presentasi kelompoknya, dan kepada kelompok lain dipersilahkan untuk menanggapi dan memberikan masukan terhadap kelompok terkait dengan hasil proyek kelompok yang sudah ditampilkan ya. Ibu sudah mendengarkan hasil dari diskusi kelompok, dan Ibu juga sudah menilai semua kelompok. Ibu sangat mengapresiasi sekali untuk penampilan kelompok pada minggu ini, karena kelompok sangat aktif, kreatif, dan inovatif dalam penyelesaian proyek berkelompok ini. Untuk itu, marilah kita berikan applause dulu untuk kita semua ya. Baiklah, karena diskusi kita sudah selesai, Ibu ingin sedikit mengulas pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait dengan masalah ketenagakerjaan di Indonesia dan cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Masalah-masalah yang timbul dalam ketenagakerjaan itu, yang pertama yaitu jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah kesempatan kerja yang ada. Yang kedua, mutu tenaga kerja atau sumber daya manusia yang relatif rendah. Yang ketiga yaitu persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Dan yang keempat yaitu pengangguran. Nah, usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan ini, yang pertama adanya kebijakan pendidikan. Karena melalui pendidikan dan pelatihan diharapkan bisa meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang baik bagi tenaga kerja. Yang kedua yaitu kebijakan pengupahan, yang mana pemerintah membuat kebijakan terkait dengan pengupahan agar tenaga kerja mendapatkan upah yang tidak terlalu rendah. Yang ketiga yaitu kebijakan lapangan kerja. Pemerintah harus membuat lapangan pekerjaan yang sebanyak mungkin atau mendorong pihak swasta untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Karena diskusinya sudah selesai dan pertemuan kita hari ini juga hampir selesai, dipersilahkan kepada perwakilan kelompok untuk mengumpulkan lembar kerja diskusinya tadi ke depan untuk Ibu berikan nilai pada setiap kelompok. Baiklah, Ananda semuanya, dikarenakan diskusi kelompok kita telah selesai dan waktu pembelajaran kita juga sudah habis, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.